Al-Huwayyah Ar-Rasyid bermakna pengganti-pengganti Rasul yang cendekiawan. Adapun pencetus nama Al-Huwayyah Ar-Rasyid adalah dari orang-orang Muslim yang paling dekat dari Rasul. Setelah meninggal, beliau menganggap demikian karena mereka menganggap bahwa 4 tokoh sepeninggalan Rasul ketika beliau menjadi pemimpin dan dalam menjalankan tugas. Dalam Al-Quran, manusia secara umum merupakan khalifah Allah di muka bumi untuk merawat dan memberdayakan bumi beserta isinya. Sedangkan khalifah secara khusus maksudnya adalah pengganti Nabi Muhammad SAW sebagai imam umat dan secara kondisional juga menggantikan sebagai penguasa semua identitas kedaulatan bumi. Nah, diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW selain sebagai nabi dan rasul juga sebagai imam penguasa, panglima perang, dan lain sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan Khulafa Rasyid adalah para pemimpin pengganti Rasulullah dalam mengatur kehidupan umat manusia. Bijaksana, cerdik, selalu melaksanakan tugas dan benar, dan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah. Tugas Khalifah Ar-Rasyid adalah menggantikan kepemimpinan Rasulullah dalam mengatur kehidupan kaum muslim. Jika tugas Rasul terdiri dari 2, bertugas menggantikan kepemimpinan Rasulullah dalam masalah kenegaraan, yaitu sebagai kepala negara atau kepala pemerintah, dan kepemimpinan agama. Adapun tugas Rasulullah tidak dapat digantikan oleh Khulafah Rasyid karena Rasulullah adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Setelah beliau tidak ada lagi Nabi dan Rasul, tugas Khulafah Ar-Rasyid sebagai kepala negara Maka Khulafah Ar-Rasyid bertugas menggantikan kepemimpinan Rasulullah dalam masalah kenegaraan, yaitu sebagai kepala negara atau kepala pemerintah dan kepemimpinan agama. Adapun tugas Rasulullah tidak dapat digantikan oleh Khulafah Rasyid karena Rasul adalah nabi dan rasul terakhir. Setelah beliau tidak ada, tugas Khulafah Ar-Rasyid sebagai kepala negara adalah mengatur kehidupan rakyat agar terciptanya kehidupan yang damai, adil, makmur, aman, dan sentosa. Sedangkan sebagai pemimpin agama, Khulafa Ar-Rasyid bertugas mengatur hal-hal yang berhubungan dengan masalah keagamaan. Bila terjadi perselisihan pada maka khalifah. Meski demikian, Khulafa Ar-Rasyid dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan musyawarah bersama, sehingga setiap kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan kaum muslim. Khulafa Ar-Rasyid merupakan pemimpin umat Islam dari kalangan sahabat pasca Nabi wafat. Mereka merupakan kepemimpinan yang dipilih langsung oleh para sahabat melalui mekanisme yang demokratis. Mereka merupakan pemimpin yang dipilih langsung oleh para sahabat melalui mekanisme yang demokratis. Siapa yang terpilih, maka sahabat lain memberi bayat atau sumpah setia pada calon yang terpilih tersebut. Ada 2 cara dalam pemilihan khalifah ini, yaitu pertama secara musyawarah oleh para sahabat Nabi, kedua berdasarkan atas menunjukkan khalifah sebelumnya. 632 sampai 634 Masehi. Nama ia Abdullah Abi Khalifah At-Tamimi. Di zaman para Islam bernama Abdullah ibnu Ka'bah, kemudian diganti oleh Nabi menjadi Abdullah. Ia termasuk salah seorang sahabat yang utama. Julukannya Abu Bakar, bapak pemagi, karena ia pagi-pagi betul memeluk agama Islam. Gelarnya Asy-Syidiq karena ia selalu membenarkan Nabi dalam berbagai peristiwa, terutama Isra Mi'raj. Jadi Nabi Muhammad seringkali menunjuknya untuk mendampingi di saat penting atau jika berhalangan, dan Rasul tersebut mempercayai sebagai pengganti untuk menangani tugas-tugas keagamaan. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, Nabi tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin politik umat Islam. Setelah beliau wafat, beliau tampaknya menyerahkan persoalan tersebut pada kaum muslim sendiri untuk menentukan. Karena itu, tidak lama setelah beliau wafat dan jenazahnya belum dimakamkan, sejumlah tokoh Muhajirin dan Ansor berkumpul
di alai kota Bani Sa'idah, Madinah. Mereka memusyawarahkan siapa yang akan dipilih menjadi pemimpin. Musyawarah cukup alot karena masing-masing pihak, baik muhajirin ataupun ansor, sama-sama merasa berhak menjadi pemimpin umat Islam. Namun, dengan semangat ukhuwah Islami yang tinggi, akhirnya Abu Bakar terpilih. Rupanya semangat keagamaan Abu Bakar yang tinggi mendapatkan penghargaan umat Islam sehingga masing-masing pihak menerima dan menjabatnya. Sepak terjang pola pola pemerintahan Abu Bakar dapat dipahami dari pidato Abu Bakar ketika ia diangkat menjadi khalifah. Secara lengkap pidatonya, "Wahai manusia, sesungguhnya aku telah mengaku jabatan yang kamu kerjakan, padahal aku bukan orang yang terbaik di antara kamu. Apabila aku melaksanakan tugasku dengan baik, bantulah aku. Dan jika aku berbuat salah, luruskanlah aku. Kebenaran adalah suatu kepercayaan, dan kedustaan adalah suatu pengkhianatan. Orang yang lemah di antara kamu adalah orang yang kuat bagiku, sampai aku memenuhi hak-haknya. Dan orang kuat di antara kamu adalah lemah bagiku, hingga aku mengambil haknya insya Allah. Jangan salah seorang darimu meninggalkan jihad. Sesungguhnya kaum yang tidak memenuhi panggilan jihad, maka Allah akan menimpahkan suatu kehinaan. Patutlah kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika aku tidak menaati Allah dan Rasul-Nya, sekali-kali jangankan kamu menaatiku. Dirikanlah salat, semoga Allah merahmatimu." Masa awal pemerintahan Abu Bakar banyak diguncang oleh pemberontakan orang-orang murtad yang mengaku-ngaku menjadi nabi dan enggan membayar zakat. Karena hal ini, khalifah lebih memusatkan perhatiannya menerangi para pemberontak. Maka dikirimkanlah pasukan untuk memerangi para pemberontak ke Yaman. Dalam insiden itu banyak para khulafidin Al-Quran yang mati syahid di kemudian. Karena khawatir hilangnya Al-Quran, Syahidina Umar mengusulkan kepada khalifah untuk membukukan Al-Quran. Kemudian untuk merealisasikan sarana tersebut, diutuslah Zaid bin Tasbih untuk mengumpulkan semua tulisan Al-Quran. Pola pendidikan Khalifah Abu Bakar masih seperti Nabi, baik dari segi materi maupun lembaga pendidikannya. Abu Bakar menjadi khalifah hanya 2 tahun. Pada tahun 634 Masehi ia meninggal. Masalahnya yang terjadi dalam tubuh umat Islam, Abu Bakar juga mengembangkan wilayah keluar Arab. Dalam kepemimpinan, Abu Bakar melaksanakan kekuasaannya sebagai pada masa Rasulullah bersifat serentak. Kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif terpusat di tengah khalifah. Meskipun demikian, seperti juga Nabi Muhammad, Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabatnya bersama bermusyawarah. Khalifah Umar ibnu At-Khatbah 13 sampai 23 Hijriah 634 sampai 644 Masehi, dilahirkan 12 tahun setelah kelahiran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ayahnya bernama Khattab dan ibunya bernama Khotmah. Perawakannya Ayahnya bernama Khotbah dan ibunya bernama Khatmah. Perawakannya tinggi besar dan tegap, dan otot-ototnya menonjol dari kaki dan tangannya. Jenggot yang lebat dan berwajah tampan, beserta warna kulit coklat kemerah-merahan. Beliau dibesarkan di dalam lingkungan Bani Adi, salah satu kaum dari suku Quraisy. Beliau merupakan khalifah kedua di dalam Islam setelah Abu Bakar Asy-Siddiq. Sewaktu masih terbaring sakit, Khalifah Abu Bakar secara diam-diam melakukan tinjauan pendapat terhadap tokoh-tokoh terkemuka dari kalangan sahabat mengenai pribadi yang layak untuk menggantikannya. Pilihan beliau jatuh kepada Umar bin Khattab. Khalifah kedua itu dinobatkan sebagai khalifah pertama yang sekaligus mengakui jabatan panglima tertinggi pasukan Islam dengan gelar khusus Amir al-Mukminin, panglima orang-orang beriman. Pada masa Umar bin Khattab,
Kondisi politik dalam keadaan stabil, usaha perluasan wilayah Islam memperoleh hasil yang gemilang. Wilayah Islam pada masa Umar bin Khattab meliputi semenanjung Arabia, Palestina, Syria, Irak, Persia, dan Mesir. Pada hari Rabu, bulan Zulhijjah tahun 23, Haji Umar bin Khattab wafat. Beliau ditikam ketika sedang melakukan salat subuh oleh seorang Majusi yang bernama Abu Luluwah. Budak milk budak memiliki Al-Maghrian bin Beliau ditikam ketika sedang melakukan salat subuh oleh seorang Majusi yang bernama Abu Luluwah. Budak memiliki Al-Mughrian bin Suhaib. Diduga ia mendapatkan perintah dari kalangan Majusui. Umar bin Khattab dimakamkan di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar Asy-Siddiq. Beliau wafat dalam usia 63 tahun. Umar dikenal seorang yang pandai dalam menciptakan peraturan karena ia hanya memperbaiki bahkan mengkaji ulang terhadap kebijakan yang telah ada. Khalifah Umar juga menerapkan prinsip demokrasi dalam kekuasaan, yaitu dengan menjamin hak yang sama bagi setiap warga negara. Khalifah juga terkenal seorang yang sederhana, bahkan ia membiarkan tanah dari negeri jajahan untuk dikelola oleh pemiliknya, bahkan melarang kaum muslimin memilikinya, sedangkan para prajurit menerima tunjangan dari Baitul Mal, yaitu hasil dari pajak. Khalifah Utsman bin Affan 23 sampai 35 Hijriah, 644 sampai 656 Masehi. Nama lengkapnya ialah Utsman ibnu Affan ibnu Abdillah As ibnu Umayyah dari pihak Quraisy. Ia memeluk Islam lantaran ajakan Abu Bakar dan menjadi salah satu sahabat dekat Nabi melalui persaingan ketat dengan Ali. Tim formator yang dibentuk oleh Umar bin Khattab akhirnya memberi medate khalifah kepada Utsman bin Affan. Masa pemerintahannya adalah terpanjang dari semua khalifah di zaman Al-Khulafah Ar-Rasyidin, yaitu 12 tahun. Tetapi sejarah mencatat tidak seluruh masa kekuasaannya menjadi saat yang baik dan sukses bagi beliau. Para pencatat sejarah membagi masa pemerintahan Utsman bin Affan menjadi dua periode 6 tahun pemerintahan, merupakan masa pemerintahan yang baik, dan 6 tahun 6 tahun adalah merupakan masa pemerintahan yang buruk. Salah satu faktor yang menyebabkan banyak rakyat kecewa terhadap kepemimpinan Utsman adalah kebijakannya mengangkat keluarga dalam kedudukan tinggi yang terpenting. Diantaranya adalah Marwa ibnu Hakam. Dialah pada dasarnya yang menjalankan pemerintahan, sedangkan Utsman hanya menyandarkan gelar khalifah. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa pada masyarakat tidak ada kegiatan-kegiatan yang penting. Utsman berjasa membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air di ke kota-kota. Ia juga membangun jalan-jalan, jembatan, masjid-masjid, dan memperluas masjid di Madinah. 15 prestasi yang terpenting bagi Khalifah Utsman adalah menulis kembali Al-Quran yang telah ditulis oleh zaman Abu Bakar yang pada waktu itu disimpan oleh Khosor bin Umar. Manfaat dibukukannya Al-Quran pada masa Utsman adalah: yang pertama yaitu menyatukan kaum muslimin pada satu macam mushaf yang seragam ejaannya, tulisannya. Yang kedua, menyatukan bacaan, kedapi masih ada perbedaan namun harus tidak berlawan dengan ejaan mushaf Ustami. Yang ketiga yaitu menyatukan ketertiban, kesusunan surat-surat menurut tertib urutan yang terlihat pada mushaf sekarang ini. Situs politik pada masa akhir pemerintah Utsman semakin mencekam dan timbul pemberontakan yang mengakibatkan terbunuhnya Utsman. Pada hari Jumat tanggal 17 Zulhijjah 35 Hijriah 655 Masehi, ketika pemberontakan pembunuhan Utsman saat membaca Al-Quran, pesisir seperti yang disampaikan Rasulullah perihal kematian Utsman yang syahid nantinya. Beliau dimakamkan di perkuburan Baitul di Mekah. Khalifah Ali ibnu Abi Thalib 35 sampai 40 Hijriah 656 sampai 661 Masehi. Peristiwa pembunuhan Utsman mengakibatkan kegentingan seluruh dunia Islam yang waktu itu sudah membentengi sampai ke Persia dan Afrika Utara.
Pemberontakan yang waktu itu menguasai Madinah tidak mempunyai pilihan lain selain Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Waktu itu Ali bin Abi Thalib menolak, tetapi Jubair bin Awam dan Tahlil bin Ubaidillah memaksa beliau sehingga mengakhiri satu-satunya khalifah yang dibiat secara massal. Karena khalifah sebelum dipilih melalui cara yang berbeda-beda. Ali memerintahkan hanya 6 tahun. Selama masa pemerintahannya, ia menghadapi berbagai pergolakan, tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahan yang dikatakan stabil. Persoalan pertama yang dihadapi Ali adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Tahla, Jubair, dan Aisyah. Alasan mereka, Ali tidak menghukum para pembunuh Utsman dan mereka menuntut bela terhadap darah Utsman yang telah ditumpah secara zalim. Bersamaan dengan itu, kebijakan-kebijakan Ali juga mengakibatkan timbulnya perlawanan dari gubernur di Damaskus, Muawiyah, yang didukung oleh sejumlah bekas pejabat tinggi yang merasa kehilangan kedudukan dan kejayaan. Peristiwa yang terkenal dalam masa Ali adalah terjadinya perang antara kubu Ali dan kubu Muawiyah. Perang tersebut terjadi di daerah bernama Siffin, sehingga perang ini disebut dengan Perang Siffin. Pada saat itu, Muawiyah dan tentaranya berdesak Amr bin As, sehingga penasihat Muawiyah yang dikenal cerdik dan pandai berunding meminta agar Muawiyah memerintahkan pasukannya mengangkat mushaf Al-Quran di ujung tombak sebagai isyarat berdamainya dengan cara tahrim. Dengan demikian, Muawiyah terhindar dari kekalahan total. Sesuai perundingan, Abu Musa sebagai yang tertua dipersilahkan untuk berbicara lebih dahulu, sesuai dengan kesempatan sebelumnya antara mereka berdua. Abu Musa menyatakan pemerintahan Ali dari jabatan sebagai khalifah dan menyerahkan urusan penggantiannya kepada kaum muslim. Tetapi ketika tiba giliran Amr bin As, ia mengatakan persetujuan atas pemberhentiannya Ali dan menetapkan jabatan kekhalifah bagi Muawiyah. Terjadi Amr bin As menyalahi kesepakatan semula yang dibuat oleh Abu Musa. Sepak terjang dalam peristiwa ini merugikan pihak Muawiyah. Ali menolak keputusan tahrim tersebut dan tetap mempertahankan kedudukannya sebagai khalifah. Setelah terjadi peristiwa tersebut, kekompakan Ali pecah menjadi dua bagian, dan kelompok keluar dari kelompok Ali dinamai dengan kelompok Khawajir, orang-orang yang keluar. Pada 24/661, ketika Ali sedang dalam perjalanan menuju Masjid Kufah, ia terkena hantaman pedang beracun di dahinya. Pedang tersebut dengan mengenai otak diayun oleh seorang pengikut kelompok Khawajir, Abu al-Rahman bin Muzahim, yang ingin membalas dendam atas kematian keluarga seorang wanita, teman yang terbunuh oleh Nahrawan.